Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Halo, shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua ada sampai dengan detik ini karena penyertaan Tuhan. Mari teman-teman semua, kita akan beribadah saat ini. Sebelum kita beribadah, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat segala kasih setia-Mu. Engkau telah menenun, Engkau telah membentuk kami sebagaimana kasih setiamu, sebagaimana gambar dan rupamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kejadian kami dahsyat dan ajaib di dalam Engkau. Bahkan di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, Tuhan masih melindungi, Tuhan masih menyertai kami. Itu semua luar biasa adanya ya Tuhan. Dan pada saat sore hari ini kami bersama-sama beribadah, walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tidak bertatap muka, tapi kami percaya kuasa Tuhan ada buat setiap kami di tempat di mana kami duduk saat ini. Mungkin kami ada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami percaya kuasa Tuhan tetap nyata dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, kita katakan bersama-sama, amin. Mari kita naikkan pujian, Kau Tuhan yang benar. Yuk kita mau bertepuk tangan bersama ya teman-teman ya. Katakan kau gunung batuku, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut, kau menjamin hidupku Tuhan. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa
di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa diriku mendekat erat dengan hatimu, dan ku angkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Betapa ajaib, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Oh, kau menenun diriku serupa gambaranmu, Yesus. Sungguh berharga di matamu Tuhan
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita datang di dalam doa. Bapa, terima kasih mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang kau berikan bagi kami. Engkaulah sahabat kami. Engkau Allah yang selalu bersama kami. Engkau Allah yang tak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau yang campur tangan dan memberikan kami hikmat sehingga kami boleh dapat mencerna apa yang kau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Ya. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di rumah? Salam, sehat selalu. Dan semoga kita dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama dari wabah virus corona ini. Amin. Teman-teman Youth Nehemia, setiap kita memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Jadi tidak ada yang sama persis karakternya. Karakter saya dengan Welly pasti berbeda. Cirevin dan teman-teman yang ada di rumah pasti berbeda. Itulah namanya karakter. Karakter itu adalah tabiat atau watak yang mempengaruhi pikiran, yang mempengaruhi setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, tindakan kita. Teman-teman, hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Musa. Pasti teman-teman tahu siapa Musa. Tapi kita harus mengerti bagaimana profil ya Musa sebelum dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa ini adalah keturunan dari Lewi. Orang tuanya bernama Amram dan Yochebed. Jadi Musa adalah manusia biasa. Musa adalah manusia sama seperti kita. Dia punya perasaan. Dia juga pernah mengalami permasalahan. Bahkan kalau saya katakan masalah yang dialami oleh Musa lebih dahsyat dibanding dengan kita anak-anak muda. Jadi sebelum Tuhan mengutus Musa menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa orang-orang Israel keluar dari tanah perhambaan, perbudakan atau tanah Mesir. Jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu. Dan karakter atau profil kehidupan Musa sebelum dipakai Tuhan, teman-teman perlu ketahui yang pertama bahwa Musa itu adalah seorang yang emosional. Ya, ini tidak perlu kita tiru atau tidak perlu kita contohi. Ya, profil atau sifat dan karakter Musa sebelum dipakai Tuhan atau diutus Tuhan memimpin bangsa Israel. Dia adalah orang yang emosional. Dia adalah orang yang bertindak dengan sembrono. Kalau teman-teman tahu dan membaca di Alkitab, Keluaran 2 ayat 11 dan
12 firman Tuhan dijelaskan di sana, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya itu untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat 12. Ia menoleh, ya ini Musa ya. Musa menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Artinya bahwa Musa memiliki karakter yang jelek sebelum dia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Yang kedua adalah profil Musa atau karakter Musa. Sebelum dipakai Tuhan adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa setelah dia membunuh salah seorang dari Mesir itu, dan ada yang mengetahui, kemudian dia takut karena Firaun mengikhtiarkan untuk membunuh Musa. Akhirnya dia lari ke Midian. Artinya bahwa Musa seorang yang lari dari tanggung jawab atas perbuatannya dan menghindari untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dan yang ketiga adalah dia juga adalah seorang yang rendah diri dan bahkan pernah menolak panggilan Tuhan di dalam pasal 3 dan pasal 4. Kalau teman-teman membaca bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan Tuhan mengutus dia, tapi Musa pernah menolak panggilan Tuhan. Pernah berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tuhan, aku tidak bisa. Lebih baik utus orang lain. Tapi walaupun Musa pernah menolak panggilan Tuhan, hari demi hari, proses demi proses, Tuhan ubah kehidupan Musa. Jadi karakter buruk Musa sebelum dipakai Tuhan, kalau saya katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan mampu mengubah kehidupan orang yang buruk karakternya, yang jelek karakternya. Dan kita melihat pada perjumpaan Musa dalam peristiwa nyala api pada Semak Duri merupakan pengenalan awal bagi Musa mengenal jati diri Tuhan. Artinya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah kehidupan orang yang buruk, sifat dan karakternya. Nah, apa yang perlu kita contoh dari kehidupan Musa? Teman-teman belajar bersama beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa ketika Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan melengkapi Musa dengan 3 tanda-tanda ajaib atau mukjizat. Dan kita melihat bahwa Musa taat dan hormat kepada Tuhan. Bahkan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Sudah tidak lagi menolak, tetapi dia taat dan hormat serta melaksanakan perintah Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun pada awalnya dia merasa tidak bisa, dia tidak pandai bicara, tapi
Kalau Tuhan yang mengubah hidup kita, tidak ada mustahil baginya. Jadi, kita melihat bagaimana Tuhan melengkapi Musa dengan tanda-tanda ajaib. Ketika Musa berkata bahwa aku tidak pandai Tuhan, utus saja yang lain. Maka Tuhan berkata kepadanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Dia menjawab, tongkat. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, lemparkan ke tanah. Kemudian Musa melakukan, ia melemparkan ke tanah. Dan apa yang terjadi? Tongkatnya berubah menjadi ular. Sehingga Musa sempat lari. Dan Tuhan berkata, pegang ekornya. Kemudian Musa melakukan, dia memegang ekor ular itu dan kembali seperti semula, yaitu menjadi tongkat. Tanda yang kedua, ketika Musa memasukkan tangannya ke lengan bajunya, setelah ditarik keluar, tangan itu kena kusta. Bila dimasukkan kembali dan ditarik, tangan itu menjadi sembuh. Ini sungguh ajaib. Dan tanda yang ketiga, bila Musa mengambil air sungai Nil, lalu menyiramkannya ke tanah, maka air itu berubah menjadi darah. Apa yang kita contoh teladani dari Musa ini? Dia taat karena dia percaya kepada Tuhan. Dia melaksanakan perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki karakter seperti Musa, di mana dia taat dan hormat kepada Tuhan, serta melaksanakan perintah Tuhan dalam hidupnya? Kalau kita belum memiliki karakter seperti Musa, teman-teman, mari kita belajar bersama. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan relakan hidup kita diproses oleh Tuhan. Kita relakan dan merendahkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena taat itu tidak hanya sekedar diucapkan. Bahkan gampang mengucapkan taat, tetapi prakteknya itu sangat sulit. Misalnya saja dalam masa pandemi ini, ada aturan-aturan pemerintah untuk supaya rakyat tidak melanggar atau mematuhi setiap aturan. Tapi ada banyak orang tidak memperdulikan, bahkan meremehkan masa bodoh. Artinya apa? Aturan pemerintah saja tidak kita laksanakan atau kita tidak patuhi, tidak taati, apalagi dengan Tuhan. Jadi kita harus belajar. Kalau Tuhan suruh kita lakukan apa, mari kita laksanakan. Mari kita lakukan. Jadi kalau kita tidak taat dan tidak menuruti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka hidup kita tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Dia tadi orang yang keras, orang yang emosional, orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi setelah diubahkan Tuhan, karakternya berubah menjadi seorang yang lemah lembut. Firman Tuhan berkata, Bilangan 12 ayat 3 berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Tidak mudah bagi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan bangsa Israel
sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan juga sering marah kepada Musa. Contohnya, ketika perjalanan sampai di Mara dan menemukan air pahit. Dan mereka marah kepada Musa. Dan ketika mereka sampai di padang gurun Sin, karena tidak ada makanan, kembalilah bangsa Israel bersungut dan marah kepada Musa. Dan ketika bangsa Israel sampai di Masa dan di Meriba, kembali marah orang Israel kepada Musa karena tidak ada air untuk diminum. Lalu bagaimana sikap Musa? Musa tetap sabar. Dan bahkan yang dilakukan Musa adalah berdoa kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Sangat perlu kita contoh teladani kehidupan Musa. Di mana dia memiliki karakter yang sangat baik. Di mana dia tetap sabar menghadapi orang-orang Israel. Bahkan dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Musa adalah seorang yang sangat mengandalkan Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Karena dia percaya sungguh kepada Tuhan, maka dia selalu mengandalkan Tuhan dalam memimpin orang-orang Israel. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar seperti Musa, di mana di dalam aspek kehidupannya, di dalam melakukan perjalanan dalam memimpin orang-orang Israel, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagai anak-anak muda, mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Jangan mengandalkan kepintaran kita. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Seperti Musa, di mana dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberkati setiap langkahnya di dalam memimpin orang-orang Israel. Maka tidak ada mustahil juga bagi kita, anak-anak muda. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, baik itu dalam studi kita, atau dalam pekerjaan kita dimanapun, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberkati kehidupan kita. Sekian firman Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang lebih menjelaskan dalam hidup kita. Amin.